tahun ini atau beberapa bulan ke depan itu justru menguat paham-paham radikal untuk beberapa saat ke depan. Narasumber yang pertama, kelompok radikalisme di dalam apa namanya lembaga KPU dan sebagainya. Ini tentunya melalui beberapa proses, di antara proses terpenting adalah mengambil data yang kemudian data ini di cross check dengan apa namanya yang berkompeten, kemudian harus dipublish gitu. Sehingga ini jangan sampai kesusupan daripada kelompok-kelompok yang sengaja untuk yang nantinya, soalnya nanti menjadi ikon daripada kerusuhan, konflik di masyarakat gitu loh. Ini kita cegah seperti ini. Jadi di antara filternya seperti itu. Oke, kalau untuk ini sendiri ada nggak Prof? Mungkin terkait dengan peristiwa-peristiwa lalu yang mungkin melibatkan atau ex napiter atau apa, supaya mereka berperan atau mungkin tidak masuk ke ranah ini sendiri. Jadi jadi persoalan tentang masalah ex napiter, kemudian kelompok-kelompok yang mana itu yang sudah merupakan data merah itu kemungkinan besar ya itu mempengaruhi daripada ruang gerak pilkada ini ataupun pilpres pada tahun yang lalu atau yang akan datang. Kenapa? Karena memang kan dia ingin mencari sesuatu hal yang ketika ini dapat menyulut kerusuhan atau ranah konflik gitu loh. Karena kalau itu memang berhasil, itulah yang sebenarnya dia inginkan. Sehingga kekacauan ini akan selalu diharapkan oleh kelompok mereka itu. Jadi ex napiter ini pun tidak sepenuhnya dia juga manusia yang baik ya. Saya tidak mengatakan dia tidak sadar, tapi sekali lagi bahwa itu tetap masalah taruhan dari kelompok-kelompok itu Pak, untuk apa namanya punya peran di situ. Potensinya berapa besar? Kalau saya melihat di sini secara sosiologi ya ini bisa saya melihat dari beberapa informasi yang saya dapatkan itu ya 50% loh. Ada potensi dia masuk ke ranah-ranah ini, terutama dia yang saya khawatirkan adalah golput itu. Golput itu. Ya itu. Jadi ngapain ini? Apa yang kamu pimpin buat apa kamu nggak dapat keuntungan di sana sebagainya, sehingga jadi tergolput. Nah saya pikir itu yang jadi persoalan juga, karena kita kan ingin adanya terlibatnya dalam diskusi ini kan KPU memberikan arahan agar jangan mereka ini tidak memilih gitu loh. Dia hendaklah datang ke KPU untuk memilih salah satu apa yang menjadi pilihannya. Karena ini pesta demokrasi yang harus kita rayakan. Karena ini posnya besar ini. Ya, ini jaminan kita untuk ke depan ke kedamaian dan kenyamanan itu. Untuk teror sementara ini belum ini ya, tapi saya melihat ini ada apa namanya, tinggal tergantung adanya apa namanya pressure dari partai secara silent itu. Dalam bentuk apa itu? Ya tekanan dalam ideologi itu yang dia capai begitu. Kemarin kan Densus kan angkat di Solo. Ini mulai masuk ini apa? Yang Densus kan mulai nangkap di Solo atau terbuka itu. Mungkin kalau dengan lihat apakah ini juga mengamankan momen pilkada ini atau? Ini saya lihat di sini juga ada keterkaitannya. Artinya di sini makanya gini, dampak penangkapan itu juga memberikan kepada masyarakat luas ya agar bisa sadar begitu bahwa kita ini dalam rangka mencegah ya, mengantisipasi daripada ancaman daripada paham radikal itu atau kelompok radikal itu. Kenapa? Karena ini kalau tidak ada semacam itu, kadang-kadang itu meleknya sulit gitu loh. Iya. Nah dengan ada penangkapan itu masyarakat semakin waspada. Jadi kita respon, kita beri apresiasi gitu dengan adanya Densus menangkap itu. Ini penting bagi kita, karena kita ingin menginginkan kedamaian dan kenyamanan masyarakat luas. Kalau ini jaringannya masih jaringan apa?
Kalau jaringan ini kan luas ini ya. Begini ya. Jadi misalkan gini ya, HTI dibubarkan. Apakah dia tidak bergerak? Bergerak. FPI dibubarkan. Apakah tidak bergerak? Dia bergerak. Nah, di sinilah kalau kita melihat misalkan dalam satu kasus masa lalu lah di Jakarta itu, bagaimana kuatnya arus itu, ya sehingga agama dijadikan alat komoditas untuk ya menjatuhkan lawan dan sebagainya, kekuasaan ini loh. Jaringan Tuhan. Narasumber yang pertama. Nama saya Yulianingrum, Ketua Divisi Sosdiklis, Parmas, dan SDM KPU Kota Surakarta. Menanggapi terkait adanya interaktif dialog radikalisme. Kenapa nggak kedengeran? Menanggapi dalam interaktif dialog radikalisme dalam pilkada ini seperti apa mungkin dari komisioner KPU sendiri? Kami kan di sini perspektif saya bicara ini kan sebagai penyelenggara ya, sebagai penyelenggara pesta pilkada serentak nanti, tentunya kami menjalani semua tahapan-tahapan ini berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Gitu. Karena kita pun KPU ini kan instansi yang vertikal, jadi dari tentunya terpusat dari mulai di KPU RI ke regulasi ini semua turun dan kita menjalankan regulasi tersebut. Nah, dalam pemilu ini, pilkada ini kita kan membuka ruang buat semua lapisan masyarakat untuk bisa bekerja sama, berpartisipasi dalam melaksanakan kedepannya pilkada kita akan lancar. Tentunya kami menyambut sangat baik sekali undangan dari Yayasan Amir Mahmud Center ini, karena dengan begini ini membantu KPU Kota Surakarta juga mensosialisasikan dengan tahapan-tahapan apa saja yang sudah berlangsung. Dan ini pun menjadi referensi ataupun menjadi rekomendasi bagi kami untuk lebih berhati-hati ke depannya ya. Berhati-hati ke depannya tentunya di internal kami sendiri, tentunya di nanti untuk pembentukan badan ad hoc. Nah, yang kedepannya tentunya tinggal kita selanjutnya akan menentukan KPPS. Nah, tentunya di KPPS ini nanti sesuai dengan regulasinya tentunya seperti tadi sudah saya sampaikan, kita mempunyai syarat-syarat yang sangat ketat untuk bisa menerima menjadi petugas KPPS. Nah, saya harapkan sih kedepannya seperti pemilu yang kemarin, pemilu legislatif kan berjalan dengan lancar. Saya harapkan dengan pilkada besok juga kita berjalan dengan lancar. Artinya untuk ini sendiri dari seleksi untuk petugas KPPS sendiri jangan sampai ada tersusupi paham-paham radikalisme atau mungkin seperti apa Ibu? Ya betul, tidak hanya paham-paham radikalisme ya, tapi yang lain juga. Tadi saya kan kami ketat dengan ada persyaratan harus terpenuhi kan, diantaranya kalau misalnya salah satunya tidak terafiliasi dengan partai politik apapun, kemudian tidak mendukung salah satu calon misalnya gitu, kemudian harus ada sertakan nanti surat pernyataan bebas terpidana misalnya 5 tahun tidak menjalin tahanan gitu selama 5 tahun terakhir ini. Nah, itu menjadi counter kami gitu untuk nanti memilih petugas-petugas di KPPS nanti agar tidak tertutupi selain radikalisme juga hal-hal yang lain yang bisa mengganggu jalannya pilkada. Kami memiliki Amir Mahmud, kemudian ada Pak Anas dari PWI, juga kawan kita sebagai aktivis.